Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Diaul Haq dengan nomor NIM 200 20 21 115. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi dari hukum perdata internasional, kemudian pengertian hukum perdata internasional, kemudian karakteristik, ruang lingkup, sumber hukum, dan subjek hukum dari hukum perdata internasional. Baik, untuk materi yang pertama yaitu urgensi hukum perdata internasional. Pentingnya hukum perdata internasional dengan hubungan masyarakat semakin kompleks seiring dengan semakin luasnya cakupan yang tidak lagi dibatasi oleh batas teritorial. Hubungan antar masyarakat ini secara otomatis akan menimbulkan hubungan hukum yang melibatkan tidak hanya pihak-pihak yang masih dalam satu wilayah atau teritorial, akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga melibatkan pihak-pihak asing atau unsur-unsur asing. Maka disinilah letak diperlukannya hukum perdata internasional yang diharapkan bisa menjadi solusi dari segala persoalan di mana terkait adanya unsur-unsur asing. Berikut adalah beberapa contoh persoalan yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Yang pertama adalah penanaman modal asing, kemudian yang kedua nasionalisasi perusahaan, dan yang ketiga adalah jual beli internasional. Menurut Van Brakel dalam bukunya Grondslagen en Beginselen van Nederlands International Private Rights, berpandangan bahwa hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang dibuat untuk hubungan-hubungan hukum internasional. Dan juga menurut Profesor Mokhtar Kusumajaya, hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berdiri sendiri, bukan bagian dari hukum keperdataan. Yang dapat dipertanyakan adalah apakah HPI itu adalah bidang hukum yang bersumber pada sumber-sumber hukum internasional yang publik atau pada sumber-sumber hukum nasional suatu negara. HPI pada dasarnya merupakan bagian dari hukum nasional suatu negara, yang artinya pertama, HPI merupakan salah satu subbidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan sub-sub bidang hukum lain seperti hukum keperdataan, hukum dagang, pidana, dan lain-lain untuk membentuk suatu sistem hukum nasional yang utuh. Yang kedua, suatu sistem hukum negara seharusnya diperlengkapi dengan suatu sistem HPI nasional yang bersumber pada sumber-sumber hukum nasional, tetapi yang khusus dikembangkan untuk memberi kemampuan pada sistem hukum itu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang mengandung unsur-unsur asing. Jadi kesimpulannya adalah seperti yang dikatakan oleh Van Brakel tadi, bahwa hukum perdata internasional ini sumbernya adalah dari hukum nasional. Seperti itu. Kemudian adalah karakteristik hukum. Hukum perdata internasional itu mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur asing. Baik peristiwa termasuk hukum publik, contohnya tata usaha negara, pajak, pidana, maupun yang termasuk hukum perdata privat. Kemudian adalah bagian ruang lingkupnya. Yang pertama, HPI dalam ruang lingkup yang tersempit. Di sini yang dibahas hanyalah masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum yang harus diberlakukan. Hal-hal lain yang berkenaan dengan kompetensi hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan tidak termasuk di bidang HPI ini.
Sistem semacam ini dianut oleh HPI Jerman dan Belanda. Kemudian yang kedua adalah HPI dalam ruang lingkup yang lebih luas. HPI tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan konflik of law atau hukum konflik, tetapi termasuk pula dalam persoalan konflik of jurisdiction, yakni persoalan yang bertalian dengan kompetensi atau wewenang hakim. Jadi, HPI itu tidak hanya menyangkut masalah hukum yang diberlakukan, tetapi juga hakim manakah yang berwenang. Sistem HPI yang luas ini dikenal di Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara Anglo-Saxon lainnya. Kemudian yang ketiga adalah HPI dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi. Dalam sistem ini, HPI tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim, tapi juga menyangkut status orang asing atau condition des étrangers. Statut. Sistem semacam ini dikenal di negara-negara Latin, yaitu Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan. Kemudian yang keempat adalah HPI dalam ruang lingkup yang terluas. Menurut sistem ini, menyangkut pilihan hukum, terus kemudian pilihan forum atau hakim, status orang asing, dan kewarganegaraan. Masalah kewarganegaraan ini menyangkut persoalan tentang cara memperoleh dan hilangnya kewarganegaraan. Sistem yang sangat luas ini dikenal dalam HPI Perancis dan juga dianut kebanyakan penulis HPI. Kemudian ini adalah yang terakhir, yang mungkin singkat, padat, dan jelas. Subjek hukum, yang mana dikutip dari buku karangan Reko Sudargo Gautama, dari bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Perdata